Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Tuhan memberkati kalian semua. Saudara-saudara, ternyata mengikut Tuhan menuntut satu pengorbanan, melepaskan semua milik untuk mengikut Tuhan, dan ini gak gampang. Tapi kita patut bersyukur karena kita punya kesempatan untuk memilih tanpa ancaman. Saya sangat terharu ketika mendengar Tuhan malah mengajarkan siapa orangnya kalau mau membangun tidak menghitung dulu anggaran biaya. Cukup atau enggak, mampu atau enggak menyelesaikan bangunannya. Jangan separuh-separuh. Kalau enggak sanggup, jangan deh, daripada diejek orang. Beda dengan Musa. Oh, Musa itu begitu galak, lebih galak dari Allah sendiri. Coba aja saudara ingat apa yang dinyatakan dalam Ulangan pasal 30. Ya. Di sini ayatnya yang ke-19 begitu serem. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Kalau enggak, pilihan yang sangat berat antara hitam dan putih, antara berkat dan kutuk. Oh saudara-saudara, kita memang seringkali lebih galak dari Tuhan. Kita sedikit, bukan sedikit, bahkan banyak memaksa orang-orang lain, apalagi orang-orang yang kita anggap begitu dekat dengan kita mengurangi hak asasi pribadi. Pak Teguh kalau anaknya nakal, Bapak marah kan? Apa anak Bapak terus jadi baik karena dimarahin? Makin dimarahin makin nakal, Pak. Nurun ke bapaknya itu ya. Kalau anak nakal itu jangan cepat nyalahin anak, saudara-saudara. Kenapa enggak menasehati dengan baik? Saudara-saudara, jangankan agama, sepatu aja kita mau milih sendiri. Pak Marwan tadi siang itu tidak memaksakan, Pak kita makan yuk, hayu saya. Beliau, Bapak mau milih makan apa? Aduh senang benar. Diberi kesempatan memilih, dan apa yang dipilih disajikan. Tapi saya bertanggung jawab menghabiskan pilihan saya sampai tuntas. Pak, anak tuh udah gede-gede, Pak. Udah punya mantu belum? Belum. Anak Bapak laki atau perempuan? Ada laki, ada perempuan. Yang gede yang laki ya Pak ya. Nah, harapan Bapak kalau nanti cari pasangan calon mantu Bapak itu syarat utamanya apa? Seiman. Laki-laki perempuan sebodoh amat gitu ya. Yang penting seiman. Ya jangan begitulah Pak ya. Kalau Bapak punya anak laki, yang pertama dan utama itu mantunya perempuan dong ya. Jawaban Bapak ini saleh. Betul saleh, tapi salah. Saleh dan salah itu saudara kembar. Hati-hati. Itu sebabnya dalam memilih jangan emosional. Oke, dan dapat anak perempuan calon mantu, Bapak pilih lagi ya. Mau yang cantik apa yang baik? Mantunya yang baik ya. Kurang cantik nggak apa-apa ya Pak ya. Apa anak Bapak setuju? Nah jangan maksain kehendak. Dek pilih yang cantik apa pilih yang baik? Ini anak Bapak yang pilih.
Oh bukan ya. Kenapa pilih yang baik, Pak? Kan kalau mantunya kurang baik, Bapak bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong ubah, baharui mantuku, kurang baik kelakuannya. Bisa jadi baik enggak, Pak? Bisa. Kita dalam iman bisa. Tapi sebaliknya, Pak, mantu Bapak berantakan ya. Lalu Bapak berdoa, Tuhan, mantuku berantakan, aku melihatnya enggak tegel, Tuhan, tolong dipercantik. Bisa enggak? Enggak bisa, mabok malaikatnya ya. Nah ini kebijakan memilih. Harus kita sadari, orang Indonesia itu susah pilih. Kenapa? Karena kadang-kadang ini mau, itu mau, dua-duanya mau ya. Suruh milih itu susah. Andai kata milih syaratnya banyak, yang murah, yang kuat, yang bagus, tahan lama. Coba aja Bapak pilih sendal, yang murah mana? Kasih murah ya. Wah ini mah cepet rusak. Cari yang murah, yang kuat, tapi juga yang bagus. Nggak ada barang seperti itu. Risikonya terlalu tinggi. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam memilih, Pak Daniel mau mempertahankan milik dan meninggalkan Tuhan, atau mempertahankan Tuhan dan melepaskan milik? Bahasa yang lebih mudah, mana yang Bapak lebih suka? Milih punya Tuhan gak punya uang ya, atau milih uang sekalipun gak punya Tuhan? Mana yang Bapak Daniel mau pilih? Tetap Tuhan. Benar, you are not what you say, kata orang Inggris. Sejatinya dirimu tidak dinilai dari kata-katamu, tapi dari perbuatanmu. Nah ini dia saudara-saudara, melepaskan milik, melepaskan diri dari ikatan budaya, ikatan tradisi, ikatan kebiasaan, ikatan emosi. Tidak gampang. Nah persoalannya kita terjebak dalam keberadaan sebagai orang Kristen. Mas Bianis, Mas, agama Anda apa? Kristen. Protestan kan, bukan prosetan ya. Nah, Kristen Protestan. Jawabnya gampang, pendek, pertanyaan apa ini? Sebab sifatnya informatif. Kalau Anda nggak serius mau bertumbuh, Anda berhenti di sana. Oh Kristen, oke dah. Kalau Anda mau jadi calon mantu saya bertanya lagi, mengapa Anda mau jadi Kristen? Nah ini, pertanyaan ini nggak gampang dijawab. Saudara mungkin tidak pernah mencoba bertanya, kenapa aku mau jadi Kristen? Ibu, kenapa Bu Ibu mau jadi Kristen? Kalau Pak Benny saya tahu ya, kenapa beliau jadi orang Kristen. Dia memang orang kudus, udah dari sononya ya. Nah Ibu, kenapa Ibu jadi Kristen, mau jadi Kristen, bertahan tetap Kristen? Pernah kepikir nggak? Nah iya ya, jangan-jangan saudara kaget, iya ya, kenapa ya aku kok jadi Kristen ya? Kristen harus pikul salib, kenapa? Saudara jemaat berbalik tanya kepada saya, situ kenapa jadi pendeta, jadi Kristen bahkan pendeta? Saya bilang, saya merasakan kasih Tuhan. Dan Tuhan memberikan dirinya, membuktikan kasihnya, dan karena itu saya diselamatkan. Saya yakin saya diselamatkan, dan saya tahu kasihnya tidak pernah berhenti. Dek, Anda dikasih itu kan? Nah, yakin ya, sejak kapan Tuhan mengasihi Anda? Nah, ini harus punya satu landasan yang kokoh dalam memilih. Jangan asal milih ya. Kita
kita harus punya motivasi yang jelas, landasan berpijak. Sejak kapan Anda dikasih itu? Gak tahu. Dek, yang tadi baca Alkitab, dikasih Tuhan juga. Sejak kapan? Gak tahu juga. Ada yang tahu sejak kapan saudara dikasih Tuhan? Sejak dalam kandungan. Mari kita buka